tokoh besar. Bahkan dalam tasawuf disebut Qutbul Aqtab, Sultanul Aulia Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, untuk membuat tasawuf menjadi munazzam. Munazzam ini menjadi sebuah kumpulan yang disiplin, gitu, yang lebih kelihatan terorganisir, ya, yang kemudian dikenal dengan tariqat. Praktikalnya di tangan Imam Abdul Qadir, tetapi konsepnya adalah di tangan Imam Al-Ghazali. Itu sebab kenapa ulama kita dulu menetapkan tasawuf ahli sunnah adalah tasawuf Al-Ghazali dan Al-Junaidi. Kenapa Al-Ghazali? Karena dalam fikih ahli sunnah beliau juga seorang tokoh mazhab Syafi'i, salah satu mazhab ahli sunnah. Dan akidahnya juga Asy'ariyah. Beliau membela akidah Asy'ariyah. Dan juga pendirian tarikat atas konsep pemikiran-pemikiran beliau. Meskipun beliau tidak bersengaja untuk membuat tarikat, tapi semua konsep-konsepnya, ya, di kemudian hari dijadikan sebagai panduan untuk menubuhkan sebuah tarikat di dalam dunia tasawuf. Oleh karena itu, ulama-ulama kita dulu mengatakan tasawuf kita Ghazali. Jadi kalau tasawuf Ghazali itu ya sebetulnya tarikat. Sementara orang untuk menyatakan sebagian orang Imam Al-Ghazali tidak bertarikat. Nah ini dia, kalau orang Indonesia cakap ini kurang ngeh. Kurang ngeh itu kurang apa ya? Kurang intibah apa ya? Lam yantabi, artinya tidak menyadari bahwa ya karena memang tidak mengerti tarikat, jadi dia tidak tahu bahwa apa yang digariskan di dalam tarikat itu konsepnya di Ihya Ulumuddin. Sekarang kita lihat dari nama saja, Ihya Ulumuddin, seolah-olah Imam Abdul Qadir menghidupkan ilmu-ilmu agama yang sebelumnya mati. Apa matinya? Tasawufnya tidak ada. Jadi Ihya Ulumuddin ini adalah tasawufisasi ilmu-ilmu syariah. Dalam istilah modernnya begitu barangkali. Tasawufisasi ilmu-ilmu syariah. Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Artinya seorang yang tumbuh, termasuk pengalaman beliau, sehingga mencapai mujtahid mutlak, tidak bertasawuf. Tidak bertasawuf. Hiduplah ilmu-ilmu yang beliau miliki. Akhirnya beliau Ihya Ulumuddin. Dari situlah dijadikan konsep untuk membangun madrasah tarikat itu yang kemudian dikenal dengan tarikat seperti sekarang. Jadi ini mungkin yang tidak terbaca oleh para pengkaji, bahwa setelah mereka membaca sejarah Imam Al-Ghazali lalu menyimpulkan tidak bertarikat. Ya, secara munazzam memang baru setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akan tetapi secara praktikalnya apa yang dilakukan oleh orang sufi adalah itu yang dikekalkan di dalam tanzim apa yang dikenal tarikat sekarang. Kita tahu bahwa Imam Al-Ghazali menjadi ulama besar di Baghdad, kemudian akhirnya berlabuh ke tasawuf, dan dia tinggalkan Baghdad di hari bulan tahun di mana Imam Abdul Qadir Al-Jilani datang ke Baghdad. Bersamaan dengan itu Imam Al-Ghazali meninggalkan Baghdad. Jadi Imam Abdul Qadir tidak bertemu Imam Al-Ghazali. Namun kemudian beliaulah mempraktikkan konsep-konsep Imam Al-Ghazali, sehingga kita sekarang tasawuf kita adalah tasawuf Al-Ghazali. Kemudian kenapa Al-Imam Junaidi? Silsilah tasawuf yang hidup di zaman Al-Ghazali itu
yang masih bersambung adalah melalui jalur Imam Al-Junaidi. Kalau jalur lain terputus, maka semua tarekat itu sanadnya sampai ke Imam Al-Ghazali. Tarekat apapun. Boleh dikatakan kalau tidak ada nama-nama tarekat, semua tarekat namanya Al-Junaidiyah. Kalau tidak ada nama Qadiriyah, Naqsabandiyah misalnya, atau Ahmadiyah atau apalah, tarekat yang pada waktu itu ada Al-Junaidiyah. Namun kemudian di zaman Sidi Abdul Qadir Jilani dan terbentuknya tarekat secara organisasi, begitulah katakan. Ada zikir mingguan misalnya, ada aurad-aurad yang ditetapkan untuk dibaca, dulu tidak ada. Dan seperti yang kita lihat hari ini itu adalah yang meletakkan asas pertamanya adalah Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Dan kemudian tarekat yang besar adalah Al-Qadiriyah. Di antara cabang-cabang tarekat Al-Junaidiyah yang pada saat itu banyak yang tidak sampai ke hari ini selain Sidi Abdul Qadir. Di situ ada Imam Ar-Rifai dan di situ sebetulnya ada imam-imam lain yang tidak sampai kepada zaman abadi ini. Ya. Baru kemudian tumbuh tarekat-tarekat setelah Sidi Abdul Qadir, setelah Qadiriyah, atau setelah Rifaiyah. Ya, Rifaiyah itu kan sama setelah Sidi Abdul Qadir membuat konsep. Lalu Imam Ahmad Rifai melihat ini satu konsep bagus karena semua apa yang ditanzim oleh Sidi Abdul Qadir juga dihadapi oleh Imam Ahmad Ar-Rifai. Nah, sama-sama seorang mursyid. Jadi begitu dia membuat satu tanzim tarikat, ada mingguan, ada zikir yang dibaca, ada jama'i, maka Imam Ahmad Rifai pun melakukan itu. Dan sebetulnya ramai. Namun yang kita dengar sampai kepada abad kita ini yang kita dengar di zaman Sidi Abdul Qadir hanya dua, Rifaiyah dan Qadiriyah. Baru abad-abad setelahnya banyak. Termasuk Syaziliyah misalnya. Syaziliyah mungkin dianggap sebagai tajdid karena apa yang dilakukan oleh Imam Syazili berbeda dengan yang dilakukan oleh tarekat Junaidiyah dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Qadiriyah, Naqsabandiyah dan sebagainya itu sama seperti yang digariskan oleh Imam Junaidi kecuali Syaziliyah. Adalah sebuah tajdid yang kurang mengutamakan mujahadah tetapi lebih mengutamakan syuhud. Itu konsep yang baru barangkali. Namun tetap sanadnya adalah Junaidiyah. Meskipun orang Syazili ketika mencatat tentang Syazili, kami Junaidi yang telah merubah manhajnya. Ya, tapi tetap Junaidiyah. Artinya, betullah ulama kita dulu mengatakan tarekat atau tasawuf kita adalah Al-Ghazaliyah. Artinya ikut ke Imam Al-Ghazali dan ikut Imam Al-Junaidi. Itu sejarah yang paling maksudnya yang dekat dengan ketasawufan ya. Karena sejarah Imam Al-Ghazali dalam bidang-bidang lain ya sangat banyak, kita tidak uraikan, hanya yang berkaitan dengan tasawuf. Dan kita tahu tasawufnya Imam Al-Ghazali itu disebabkan adiknya yang lebih dulu bertasawuf. Kemudian oleh hal adiknya maka Imam Al-Ghazali baru menyadari bahwa dia perlu tasawuf. Sehingga ungkapannya yang sangat terkenal ketika beliau belum bertasawuf, beliau mengatakan menyindir orang-orang sufi kalau ada ilmu di kolong langit ini yang lebih baik daripada yang aku jalani ini. Ya, artinya secara taklim, secara ilmu, maka dia berdusta atas nama Allah. Tetapi ketika dia bertasawuf, beliau mengatakan, dulu aku buang-buang masa saja. Jadi beliau mencapai ilmu sampai mujtahid itu
ketika dengan tanpa tasawuf beliau mengatakan membuang-buang masa. Padahal sebelumnya mengatakan jika ada jalan untuk menuju kepada Allah lebih afdal daripada apa yang aku lakukan, dia berdusta atas nama Allah. Itu antara lain sejarah yang menyangkut ketasawufan Imam Al-Ghazali. Sehingga beliau menjadi tokoh sufi. Kalau membaca Imam Al-Ghazali dengan kerangka tarikat, memang tidak jumpa. Tetapi kalau membaca bahwa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali adalah apa yang dipraktekkan dalam tarikat, memang ya sama. Khalwah misalnya, sufbah misalnya, dan dia mujahadah dan dia zikir, itulah tarikat. Tetapi kalau dia tarikatnya siapa, mana aurat yang dia baca, gitu. Nah ini mungkin tidak ada. Oleh karena itu orang bertarekat itu mesti menyadari bahwa sebenarnya orang bertarekat bukan hanya hadir zikir mingguan, itu adalah bentuk apa? Bentuk penunjukan bahwa dia intisab kepada madrasah itu. Ya. Dan bukan hanya sekedar membaca aurat minggu setiap pagi dan petang, karena itu emang kewajiban seorang murid. Tapi sebenarnya orang bertasawuf bertarekat adalah sidqut tawajjuh ilallah. Melakukan hidup ini untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Itulah yang dilakukan oleh para aulia, oleh para masyayikh, oleh para sufiyin, oleh para mursyidin. Jauh sebelum ada intisab kepada sebuah madrasah, tetapi amalan tarekat adalah sidqut tawajjuh. Ya, yaitu melakukan ibadah dan melakukan hidup ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sebenar-benarnya tasawuf. Jadi bukan berkasidah, bukan berzikir mingguan, bukan. Nah, itu hanya karena ada madrasah maka ada bentuk intisab. Apa intisab itu? Ada bentuk katakanlah program yang menunjukkan bahwa dia punya loyalty kepada madrasah itu. Jadi kalau tidak melakukan itu, maka kelihatan dia kurang loyalitas. Namun seorang mursyid akan menyadari betul bahwa sebetulnya bertarekat bukan itu. Tetapi Allah wabas. Itu apa? Tarekat. Tentang sejarah beliau, mungkin beliau sangat ma'ruf. Kita boleh baca, boleh cari di buku-buku atau di Google atau di manalah. Insya Allah pelajar kita minta untuk jadi mukri ya, sampai setiap pengajian lah saya minta belajar, karena ini juga muqarrar ya untuk PMNA ini. Memang tahun ini antum muqarrarnya Ihya dan Risalaku Syariah sebetulnya ya, tapi meskipun bulanan ya, insya Allah yang merupakan mawad idhofiyah, tetapi juga penting yang menjadi mukri ya, saya akan ambil dari pelajar. Mukadimah itu ya, Ahmadullah ya, Ahmadullah awalan hamdan katsiran mutawalian, itu terus. Baca aja terus sampai akhir. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وعلمه في الدارين آمين. آمين. وقال رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله أحمد الله تعالى أولا حمدا كثيرا متواليا وإن كان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدين، وأصلي وأسلم على رسوله ثانيا
وأصلي وأسلم على رسله. ثانيا صلاة تستغرق السيد البشري سائر المرسلين سائر وأستغيره سبحانه وتعالى. ثالثا في من بعث له عزمي من تحرير كتاب في إحياء علوم الدين، وأن تدبوا لقطع تعجبك. رابعا أيها العاذل الغالي في العدل من بين زمرة الجاحدين، المسرف في التقريع والإنكار من طبقات منكرين الغافلين. ولقد حل عن لساني عقدة الصمت وتوقني عهدة الكلام. حل عن لساني عقدة الصمت. ولقد حل عن لساني عقدة الصمت وتوقني عهدة الكلام وقلادة النطق، ما أنت مثابر عليه من العمى عن جلية الحق، مع اللجاج في نصرة الباطل لجاج. مع اللجاج في نصرة الباطل وتحسين الجهل وتشغيب على من آثر النزوع قليلا عن مراسم الخلق، ومال ميلا يسيرا عن ملازمة الرسم إلى العمل بمقتضى العلم، طمعا في نيل ما تعبده الله عز وجل به من تزكية النفس وإصلاح القلب، وتداركا لبعد ما فرط من إضاعة العمر، يأسا عن تمام التلافي والجبر، وانحيازا عن غمار من قال فيهم صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله سبحانه بعلمه. ولعمري لا سبب لإصرارك على النكير إلا الداء الذي عم الجم الغفيرة، بل شمل الجماهير، من القصور عن ملاحظة ذروة هذا الأمر ذروة هذا الأمر، والجهل بأن الأمر إد والخطب جد، والآخرة مقبلة، والدنيا مدبرة، والأجل قريب، والسفر بعيد، والزاد طفيف، والخطر عظيم، والطريق سد، وما سوى الخالص لوجه الله تعالى من العلم والعمل عند الناقد البصير رد، وسلوك طريق الآخرة مع كثرة الغوائل من غير دليل ولا رفيق مصعب مكد. فأدلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وقد اشتغر عنهم الزمان ولم يبق يسترسلون، وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان واستغواهم الطغيان، فأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفا، فصار يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، حتى ظل علم الدين مندرسا، ومنار الهدى في أقطار الأرض منطمسا. ولقد خيلوا إلى خلق أن لا علم إلا فتوى حكومة تستعين بها القضاة على فصل الخصام عند تهارش الطغام، أو جدل يتدرع به الطالب. Tadi yang tepat, hatta zalla ilmu dini mundarasat atau alamud dini mundarasat wa manarul huda di aqtaril ardi muntamasan mundaras terkubur, muntamas terhapus. ولقد خيلوا إلى الخلق أن لا علم إلا فتوى حكومة تستعين بها القضاة على فصل الخصام عند تهارش الطغام، أو جدل يتدرع به طالب المباهاة إلى الغلبة والإفحام، أو سجع مزحرف ويتوسل به الواعظ إلى استدراج العوام، إذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام وشبكة للحطام. فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه في كتابه فقها وحكمة وعلما وضياء ونورا وهداية ورشدا، فقد أصبح من بين الخلق مطويا وصار نسيا ومنسيا. ولما كان هذا ثلما في الدين ملما وخطبا مدلهما، رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهما، إحياء لعلوم الدين وكشفا عن مناهج الأئمة المتقدمين، وإيضاحا لما هي العلوم النافعة عند النبيين والسلف الصالحين سلام الله عليهم أجمعين. ولقد أسسته على 4 أرباع
ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات. وصدرت الجملة بكتاب العلم لأنه غاية المهم. لأكشف أولا عن العلم لأكشف أولا عن العلم الذي تعبد الله عز وجل الأعيان بطلبه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأميز فيه العلم النافع من الضار، إذ قال صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من علم لا ينفع، وأحقق ميل أهل العصر عن شاكلات الصواب وانخداعهم بلامع السراب، واقتناعهم من العلوم بالقشر عن اللباب. ويشتمل ربع العبادات على 10 كتب: كتاب العلم، وكتاب قواعد العقائد، وكتاب أسرار الطهارة، وكتاب أسرار الصلاة، وكتاب أسرار الزكاة، وكتاب أسرار الصيام، وكتاب أسرار الحج، وكتاب آداب تلاوة القرآن، وكتاب الأذكار والدعوات، وكتاب ترتيب الأوراد في الأوقات. وأما ربع العادات فيشتمل على 10 كتب: كتاب آداب الأكل، وكتاب آداب النكاح، وكتاب أحكام الكسب، وكتاب الحلال والحرام، وكتاب آداب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق، وكتاب العزلة، وكتاب آداب السفر، وكتاب استماع الوجد، وكتاب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وكتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. وأما ربع المهلكات فيشتمل على 10 كتب: كتاب شرح عجائب القلب، وكتاب رياضة النفس، وكتاب آفات الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج، وكتاب آفات اللسان، وكتاب آفات الغضب والحقد والحسد، وكتاب ذم الدنيا، وكتاب ذم المال والبخل، وكتاب ذم الجاه والرياء، وكتاب ذم الكبر والعجب، وكتاب ذم الغرور. وأما ربع المنجيات فيشتمل على 10 كتب: كتاب التوبة، وكتاب الصبر والشكر، وكتاب الخوف والرجاء، وكتاب الفقر والزهد، وكتاب التوحيد والتوكل، وكتاب المحبة والشوق والأنس والرضا، وكتاب النية والصدق والإخلاص، وكتاب المراقبة والمحاسبة، وكتاب التفكر، وكتاب ذكر الموت. فأما ربع العبادات فأذكر فيه من خفايا آدابها ودقائق سننها وأسرار معانيها ما يضطر العامل إليه، بل لا يكون من علماء الآخرة من لم يطلع عليه وأكثر ذلك مما أهمل في فن الفقهيات. وأما ربع العادات فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق وأغوارها ودقائق سننها وخفايا الورع في مجاريها، وهي مما لا يستغني يستغنى متدين عنها. وأما ربع المهلكات فأذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكية النفس عنه وتطهير القلب منه، وأذكر من كل واحد من تلك الأخلاق حده وحقيقته، ثم سببه الذي منه يتولد، ثم الآفات التي عليها تترتب، ثم العلامات التي بها تتعرف، ثم طرق المعالجة التي بها منها يتخلص، كل ذلك مقرونا بشواهد الآيات والأخبار والآثار. وأما ربع المنجيات فأذكر فيه كل خلق محمود وخصلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصديقين التي بها يتقرب العبد من رب العالمين، وأذكر في كل خصلة حدها وحقيقتها وسببها الذي به تجتلب وثمرتها التي منها تستفاد وعلامتها التي بها تتعرف وفضيلتها التي لأجلها فيها يرغب مع ما ورد فيها من شواهد الشرع والعقل. ولقد صنف في بعض هذه المعاني كتب، ولكن يتميز هذا الكتاب عنها ب5 أمور: الأول حل ما عقدوه وكشف ما أجملوه، الثاني ترتيب ما بددوه ونظم ما فرقوه، الثالث إيجاز ما طولوه وضبط ما قرروه، الرابع حذف ما كرروه وإثبات ما حرروه، الخامس تحقيق أمور غامضة اعطاست على الأفهام لم يتعرض لها في الكتب أصلا، إذ الكل
وإن تواردوا على منهج واحد فلا مستنكر من منهج واحد فلا مستنكر أن ينفرد كل واحد من السالكين بالتنبه لأمر يخصه ويغفل عنه رفقاؤه، أو لا يغفل عن تنبه له ولكن يسهو عن إيراده في الكتب، أو لا يسهو ولكن يصرفه عن كشف الغطاء عنه صارف. فهذه خواص هذا الكتاب، مع كونه حاويا لمجامع هذه العلوم. وإنما حملني على تأسيس الكتاب على أرباع أمران. أحدهما وهو الباعث الأصلي أن هذا الترتيب في التحقيق والتفهيم كالضروري، لأن العلم الذي يتوجه به إلى الآخرة ينقسم إلى علم المعاملة وعلم المكاشفة. وأعني بعلم المكاشفة ما يطلب منه كشف المعلوم فقط، وأعني بعلم المعاملة ما يطلب منه مع الكشف العمل به. والمقصود من هذا الكتاب علم المعاملة فقط، دون علم المكاشفة التي لا رخصة في إيداعها الكتب. وإن كانت هي غاية مقصد الطالبين ومطمح نظر الصديقين، وعلم المعاملة طريق إليه، ولكن لم يتكلم الأنبياء صلوات الله عليهم مع الخلق إلا في علم الطريق والإرشاد إليه. وأما علم المكاشفة فلم يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيماء على سبيل التمثيل والإجمال، علما منهم بقصور أفهام الخلق عن الاحتمال. الله. والعلماء ورثة الأنبياء، فما لهم سبيل إلى العدول عن نهج التأسي والاقتداء. ثم إن علم المعاملة ينقسم إلى علم ظاهر أعني العلم بأعمال الجوارح، وإلى علم باطن أعني العلم بأعمال القلوب. والجاري على الجوارح إما عبادة أو عادة، والوارد على القلوب التي هي بحكم الاحتجاب عن الحواس من عالم الملكوت إما محمود وإما مذموم. فبا فبا لواجب بالواجب. فبالواجب انقسم هذا العلم إلى شطرين، ظاهر وباطن. الشطر الظاهر المتعلق بالجوارح انقسم إلى عبادة وعادة، والشطر الباطن المتعلق بأحوال القلب وأخلاق النفس انقسم إلى مذموم ومحمود. فكان المجموع 4 أقسام، ولا يشذ نظر في علم المعاملة عن هذه الأقسام. الباعث الثاني أني رأيت رغبة من طلبة العلم صادقة في الفقه الذي صالح عند من لا يخاف الله تعالى، للتدرع به إلى المباهاة والاستظهار بجاهه ومنزلته هنا. في المنافسات، وهو مرتب على 4 أرباع. والمتزي بزي المحبوب محبوب. فلم أبعد أن يكون تصوير الكتاب بصورة الفقه تلطفا في استدراج القلوب، ولهذا تلطف بعض من رام استمالة قلوب الرؤساء إلى الطب، ووضعه على هيئة التقويم النجوم موضوعا في جداول والرقوم، وسماه تقويم الصحة، ليكون أنسهم بذلك الجنس جاذبا لهم إلى المطالعة. والتلطف في اجتذاب القلوب إلى العلم الذي يفيد حياة الأبد أهم من التلطف في اجتذابها إلى الطب الذي لا يفيد إلا صحة الجسد. فثمرة هذا العلم طب القلوب والأرواح، للتوصل به إلى حياة تدوم أبد الآبد. فأين منه الطب الذي تعالج الأجساد؟ الذي فأين منه الطب الذي يعالج به الأجساد وهي معرضة بالضرر؟ يعالج به الأجساد وهي فأين منه الطب الذي يعالج به الأجساد وهي معرضة بالضرورة للفساد في أقرب الأماد؟ فنسأل الله سبحانه التوفيق للرشاد والسداد، إنه هو الكريم الجواد. Alhamdulillah, mukadimah ini telah dibaca, bahwa mukadimah ini menjelaskan bahwa meringkas tentang isi kandungan
Ihya Ulumuddin ini, di mana buku ini adalah merupakan satu kritik sosial, yang katakan kritik keagamaan yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali terhadap para ulama. Karena dalam mukadimah itu beliau mengatakan bahwa jalan untuk menuju akhirat itu tertutup, bahwa orang melakukan kegiatan keilmuan dan keagamaan tujuannya adalah semata-mata dunia. Ilmu fikih misalnya hanya penumpukan fatwa-fatwa. Bahkan mereka sangat sibuk melakukan kajian-kajian, penelitian-penelitian, katakan itu sebetulnya untuk menjatuhkan satu sama lain, untuk saling menunjukkan bahwa dia lebih hebat, sehingga fikih itu berubah menjadi sebuah munafasah, perlombaan untuk mencapai kedudukan harta. Bicara tentang Tuhan juga bukan untuk mengajak orang kepada Allah, tapi justru untuk saling menjatuhkan satu sama lain, mengatakan pendapat yang lain tidak betul, dan itu yang terjadi. Dan beliau mengatakan, mengkategorikan itu semua adalah ulama dunia, meskipun yang ditekuninya adalah ilmu agama. Maka beliau mengatakan ada pun ilmu jalan ke akhirat itu seperti yang seperti ditempuh oleh orang-orang salaf. Ya, fikih mereka bukan seperti yang telah terjadi di zaman ini. Betul, mereka fikih dan hikmah, ilmu, cahaya, hidayah, tunjuk. Oleh sebab itu beliau menulis buku ini semata-mata untuk menghidupkan kembali ilmu agama dan menyingkap manhaj yang ditempuh oleh ulama-ulama dulu, sekaligus menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat di mana ulama sebagai pewarisnya ya di zaman Nabi dan salafus soleh. Buku ini kata beliau ada 4/4, yaitu 1/4 masalah ibadah, 1/4 masalah adat, 1/4 lagi menjelaskan tentang hal-hal yang menghancurkan, dan yang terakhir adalah hal-hal yang menyelamatkan. Tentang ibadah beliau berbicara tentang bab ilmu, mula-mula itu bab ilmu, bab akidah, tentang rahasia bersuci, kita rahasia sholat, zakat, puasa, haji, dan ada membaca Quran, zikir, berdoa, dan tentang tartib al-aurad min al-awqat, waktu-waktu membaca wirid. Ini kan beliau menguraikan saja, baru kemudian ditanzim oleh Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Wiridnya dibaca, ya, zikir-zikirnya, dan seterusnya. Adapun 2/4 yang kedua adalah 1/4 yang kedua adalah tentang adat. Ya, adat ini adalah tentang makan, nikah, usaha, bergaul dengan orang, berbicara tentang uzlah, perjalanan, tentang berqasidah, tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, itu adalah adat. Namun rupanya ada adabnya. Maka beliau menjelaskan tentang keperluan hidup manusia itu berdasarkan adab-adab Islam. Adab makan, adab nikah, adab mencari uang, adab bersahabat, berteman, bergaul dengan semua orang, termasuk adab uzlah dan lain sebagainya, adab perjalanan. Dan yang 1/4 yang ketiga adalah bicara tentang hal-hal yang merusak ya, dalam kehidupan keagamaan seseorang. Beliau pertama menceritakan tentang ajaibul qalbi, luar biasaan rohani, jiwa, hati. Baru beliau bicara tentang riyadatun nafas, tentang dua syahwat yang merusak, ya, tentang bahayanya lidah, dan
juga tentang sifat marah, dengki, hasud, dan tentang dunia, harta, dan lain sebagainya. Baru kemudian hal-hal yang menolong, yaitu tentang maqamat ruhiyah, taubat, sabar, syukur, khauf, roja, fakar, zuhud, tawakul, mahabbah, syauq, ridho, niat, sidik, ikhlas, itu adalah munjiat, ya, yang menolong. Ini kan berarti tasawuf ya, karena kita sering menyampaikan pandangan-pandangan tasawuf ya, bahwa kita ini perlu akhlak karena akhlak itu pertolongan Allah. Ya, konsep itu tasawuf, dan itu telah dijabarkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang sebelumnya tidak ada penjabaran itu. Sebelumnya ulama-ulama menulis ya tentang sabar, dalilnya kemudian perkataan ulama ya sudah, tidak dijelaskan bahwa itu adalah maqamat, bahwa itu adalah sesuatu yang paling penting. Bahkan dinyatakan bahwa hidup ibadah ini untuk mendapatkan itu sebenarnya. Dan lain sebagainya beliau. Lalu beliau mengatakan bahwasanya sebetulnya banyak kitab-kitab sebelumnya menulis tentang perkara ini, tetapi ada 5 kelebihan. Artinya 5 metode, 5 manhaj maksudnya yang beliau tulis di situ. Yang pertama tadi yaitu halama aqaduhu ya, wa kashfu ma ajmalu. Ucapan-ucapan yang rumit beliau urai di sini. Dan yang diucapkan oleh ulama sebelumnya secara global, maka beliau sikapkan di sini. Itu yang pertama. Artinya kitab-kitab sebelumnya sangat global ya bahasanya, menceritakan tentang perkara-perkara maqamat ruhiyah ini, tentang akhlak ini. Ya. Dan yang kedua adalah beliau menyusun secara sistematik yang sebelumnya ditulis secara terpisah-pisah. Ya. Tidak sistematik. Beliau tartib ma baddadu ya, kemudian wa nazmu ma farraqu. Ya. Yang ketiga, meringkas yang mereka uraikan panjang-panjang dan memberikan batasan-batasan yang telah mereka tetapkan. Mereka dulu bicara aja, tapi tidak dijelaskan tentang bab-babnya, tentang pembagian-pembagian secara ilmiahnya tidak dijelaskan. Dan yang keempat, beliau membuang apa-apa yang sering diulang-ulang dan terus mengekalkan sesuatu yang memang sudah rapi. Dan yang kelima, menjelaskan perkara-perkara yang sulit dipahami, yang sebelumnya ya, diucapkan secara isyari misalnya. Di sini beliau coba untuk mengungkapkan secara logik. Jadi kitab Ihya ini memang di zaman itu satu-satunya kitab yang manhaji, yang betul-betul sistematik penulisannya. Orang dulu tuh nulis aja, ingin nulis dia tuang, ingin nulis dia tuang, ingin nulis dia tuang, sehingga menjadi satu kumpulan tulisan apa yang mereka ingin ucapkan. Mungkin sering terulang-ulang. Bab ini sudah disebutkan di sini, tapi disebutkan lagi di sini karena idenya baru dapat ditulis. Jadi kalau membaca buku dulu itu tidak sistematik, tidak ini bab apa, bagian apa, sulit mengikutinya. Maka oleh beliau ditabwib, ditartib. Apa sebetulnya motivasi Imam Al-Ghazali menulis buku ini? Yang pertama, beliau di zamannya menghadapi kehidupan ruhiyah yang sangat lemah di kalangan para ulama. Ya. Maka beliau melihat obatnya adalah satu, yaitu hidupkan rohaninya. Dan itu adalah yang beliau alami sendiri. Ya. Ini uniknya buku ini hadir di zaman itu sebagai obat, katakan begitu. Karena memang kehadiran kitab ini di zaman yang secara ruhiyah itu lemah.
Abad pertama, abad kedua, abad ketiga itu kan kehidupan rohani yang tinggi. Tapi kemudian terjadi fitnah, terjadi kedengkian, orang-orang yang mencari ilmu karena dunia terhadap ulama-ulama yang murni ruhiyah karena Allah. Nah, mulai difitnah. Mulai difitnah itu di abad 300 masuk ke abad keempat. Nah, abad keempat itu abad secara ruhiyah menurun. Maka kalau kita mendengar cerita orang sufi dicambuk, misalnya orang sufi dihinakan, itu di abad-abad keempat. Karena bersamaan dengan lahirnya sebuah ilmu tasawuf dan lahirnya ilmu-ilmu lain, gitu, justru membuat para penuntut ilmu terpisah-pisah. Fikih tanpa tasawuf, tasawuf tanpa fikih, ini mulai tumbuh. Imam Al-Ghazali lah kemudian yang mengkritisi itu. Dan dia sendiri sebagai contoh utama dalam kasus itu, bahwa dia telah mencapai ke semua ilmu tapi ruqyahnya tidak ada. Salah satu kelebihannya kitab ini adalah selain hadir di zaman yang ruqyah itu lemah, dan ini menjadi obat satu-satunya pada saat itu, bahwa beliau menguasai semua disiplin ilmu yang dimiliki oleh ulama-ulama di zaman itu. Maka semua ilmu dituang di sini. Di sini ada ilmu fikih, ada ilmu kalam, ada ilmu tasawuf, ada dalil-dalil Al-Quran, ada dalil-dalil hadis. Ini satu bentuk tulisan baru di zamannya. Hal-hal yang sebelumnya tidak ada penulisan seperti ini baru dimulai oleh Imam Al-Ghazali. Bahkan penulisan tentang rohani setelah Imam Al-Ghazali semua seolah-olah seperti menjiplak mengikuti itu, karena tidak ada model baru kecuali model ini. Maka ya, ratusan buku ulama menulis tentang penyatuan antara ilmu-ilmu syariah ini mengikuti Imam Al-Ghazali. Karena dulu kan belum ada nama-nama ilmu agama kan. Ilmu fikih tidak ada. Semua amal. Baru kemudian muncul ilmu. Rupanya kemunculan ilmu terpisah. Buku fikih itu tidak ada tasawuf. Buku tasawuf tidak ada fikih. Buku tauhid tidak ada fikih dan tasawuf. Dan akhirnya menimbulkan generasi yang saling kontradiksi dan terjadi perselisihan tajam. Nah, satu-satunya buku yang menuliskan tentang fikih, tasawuf, dan akidah adalah ini. Dengan metodologi yang ilmiah, sistematik. Maka penulisan setelah itu yang menggabungkan ilmu-ilmu agama adalah mengikut. Katakanlah kawan atau lawan ketika menuliskan tentang ulum syariah, maka akan mengikut manhaj Al-Ghazali. Meskipun dia sambil membenci, sambil mencaci Imam Al-Ghazali, tetapi tetap manhaj yang setengah booming, katakan manhaj yang adalah manhaj Al-Ghazali. Dan salah satu keunikan buku ini adalah buku ini penulisannya sangat keciri bahwa buku ini yajtami'u bainal aqli wal bayan, antara akal, artinya rasionalisasinya, logik, dan bayan, penjelasan yang sangat argumentatif yang tidak dapat dibantah. Contohnya lihat tulisan beliau. Beliau membuat buka satu bab, maka dia mulai dengan ayat Al-Quran. Dalilnya. Siapa yang mau membantah ayat Al-Quran? Baru kemudian diambil hadis. Lalu hadis ini beliau tulis banyak. Meskipun di dalam hadis itu terdapat banyak hadis yang dhaif. Bahkan ada yang mengatakan maudhu, ternyata setelah diteliti ya, tidak sebanyak maudhu yang dituduhkan oleh orang pembenci Al-Imam Al-Ghazali. Yang banyak adalah dhaif. Dan dhaif dari segi sanad. Dan yang didhaifkan tidak sedikit, ternyata diteliti kembali ternyata hasan atau sahih. Al-muhim,
Kalau beliau mendatangkan 10 hadis, ada 2 hadis yang sahih. Yang lain ini dhaif, tapi maknanya sama dengan hadis ini. Artinya argumentasinya sudah terbangun. Tajuk ini Al-Quran, hadis sahih meskipun satu, kemudian dia beri argumentasi hadis-hadis yang dikatakan dhaif. Setelah itu ditambah dengan perkataan para sahabat, para ulama, jadi siapa yang mau membantah idea ini? Karena dalilnya dari Al-Quran, hadis dhaif, dan perkataan sahabat, perkataan ulama, dan lain sebagainya. Sebetulnya orang yang dengki mengatakan ini semua hadis dhaif, ini tidak berguna. Nah, itu kepalanya kurang dibenturkan ke dinding gitu ya. Kurang dibenturkan dikuat-kuat supaya menyadari bahwa mereka itu mengikut bebek, bahwa apa yang mereka ucapkan itu yang mereka baca dari para pembenci Imam Al-Ghazali, bukan hasil penelitian otaknya. Kalau beliau baca dengan otak yang jernih, tidak mampu menolak argumentasi Imam Al-Ghazali. Ya. Ini tajuk, ini Al-Quran, ini hadis, katakanlah yang sahih 1. Katakanlah yang 10 itu dhaif. Dan ditambah lagi perkataan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat yang lain, tabi'in, ulama. Ya. Bagaimana beliau membangun bayan? Ya. Artinya argumentasi yang tidak bisa ditolak. Tahu-tahu beliau ini hadisnya. Itu saja yang ada dalam hidung, yang dilihat hidung mereka itu saja. Dan yang terpenting lagi bahwa keistimewaan kitab ini, Asy'ariyahnya itu sangat kental kelihatan. Keistimewaan kitab ini, ya. Dan memang beliau membumbui pendapat beliau dengan hadis-hadis yang dhaif. Bukan maudhu. Dan setiap berbicara tentang adab dan akhlak, beliau kan pada saat menulis itu sedang zuhud, sedang uzlah. Jadi ada kecenderungan penulisannya itu diarahkan ke zuhud dan uzlah. Ya. Dan ini disadari oleh para ulama bahwa ini adalah kecenderungan penulis. Dan ini disadari oleh para ulama ketika dia menulis itu memang tengah uzlah di Palestina. Jadi oleh sebab itu banyak yang katakanlah tidak disadari oleh penulis. Ya, kecenderungan uzlah, dan sisi inilah yang dikritik oleh lawan-lawan. Kitab ini tidak berguna, ini kitab ini membuat umat terbelakang dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa argumentasi yang dibangun, bab-bab yang diangkat oleh beliau, ya, sampai hari ini pun kitab ini masih sangat relevan dibaca, ya, oleh umat Islam. Ya. Maka kandungannya di sini ada fikih, ada mawa'izah, bicara tentang adab-adab, dan ada tahlil, analisa. Ya. Dan ada tahqiq, artinya penelitian yang logik, yang tidak dapat dibantah oleh orang, bahwa beliau telah menelitinya setiap ucapan, pendapat yang beliau katakan di sini. Dan juga banyak maklumat-maklumat yang mempunyai dalil syar'i yang kuat dan diterima oleh akal. Ini diantara kekayaan Ihya Ulumuddin. Satu lagi tasawuf, ya, tazkiyatun nufus. Itu yang beliau bangun dalam kitab ini. Ada yang menyimpulkan, saya suka dengan kesimpulan seorang tokoh pergerakan malah, namanya Said Hawa. Beliau menyimpulkan bahwa kitab Ihya Ulumuddin itu isinya itu bahwa beliau ingin menjelaskan bahwa ibadah ini pada permulaannya dijadikan ghoyah, ya, oleh seorang muslim. Seorang muslim yang ingin menuju kepada Allah, ya, dengan menyembah Allah. Namun permulaannya dia akan menjadikan ibadah itu sebagai tujuan. Di mana mereka menuntut ilmu adalah untuk beribadah. Kemudian setelah mereka menguasai ilmunya dan mereka telah melakukan ibadah, maka ibadah ini sebuah wasilah untuk tazkiyatun nafs.
Jadi sabun pencuci nafsu itu adalah ibadah itu sendiri. Bukan takhayulat, bukan zikir-zikir yang banyak. Ya. Zikir-zikir yang banyak pun bukan alfaz, tetapi nurul zikir. Gitu. Nah, apabila ibadah yang dijadikan wasilah untuk membangun rohaninya, ya, maka baru ibadah itu merupakan asar, ungkapan, ekspresi, buah daripada hati yang bersih. Nah, Ihya Ulumuddin ternyata untuk menghidupkan jiwa itu agar ibadah itu adalah baju fitrahnya. Ibadah itu adalah ungkapan batinnya. Ya. Katakan ibadah itu adalah bau daripada buah yang ada di dalam jiwanya. Yang sebelumnya kan orang ibadah perintah akal. Nah, inilah kesimpulan Ihya Ulumuddin. Yang dulu hanya penulisan ilmu itu atau ibadah ya hanya menjadi ajang jidal dan lain sebagainya. Maka tidak disambung ke wasilah. Itulah yang beliau bagi ilmu itu ada muamalah dan ada mukasyafah. Muamalah ada dua, ada zahir itu adalah ibadah-ibadah zahir dan ada batin itu adalah tazkiyatun nafas. Menjadikan ibadah sebagai wasilah. Baru kemudian ilmu mukasyafah. Itu keunikan kitab Ihya Ulumuddin. Dan salah satu yang membuat kitab ini menjadi betul-betul kitab yang agung dimulai dari ilmu. Jadi kalau orang sufi bodoh itu ya itu keluar dari manhaj. Sedangkan beliau tokoh besarnya memulai dari bab ilmu. Baiklah, untuk tidak memperpanjang. Tadinya malam ini nih, saya mau baca 100 buka surat. Tapi untuk pembukaan ya, tabarruk saja mungkin tidak lama. Sekarang pukul 10:30. Ya, mungkin cukuplah pukul 1 lah. 1 jam maksudnya. 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ilm. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ilm. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رضي الله عنه كتاب العلم وفيه 7 أبواب. الباب الأول في فضل العلم والتعليم والتعلم. الباب الثاني في بيان فرض العين وفرض الكفاية من العلوم وبيان حد الفقه والكلام من علم الدين وبيان علم الآخرة وعلم الدنيا. الباب الثالث فيما تعده العامة من علوم الدين وليس منها وفيه بيان جنس العلم المذموم وقدره. الباب الرابع في آفات المناظرة وسبب اشتغال الناس بالخلاف والجدل. الباب الخامس في آداب المعلم والمتعلم. الباب السادس في آفات العلم والعلماء والعلامات الفارقة بين علماء الدنيا والآخرة. الباب السابع في العقل وفضيلته وأقسامه وما جاء فيه من الأخبار. Kitab ilmu ini beliau membahas di dalamnya 7 bab. Pertama tentang keutamaan ilmu, belajar, dan mengajar. Bab yang kedua tentang fardu ain, fardu kifayah, ya, dan penjelasan tentang batasan fikih. Beliau menjelaskan fikih di zaman sahabat berbeda dengan fikih di zaman selepas itu, dan berbeda fikih di zaman beliau. Beliau mengembalikan pemahaman fikih adalah di zaman sebelum zaman beliau. Fikih pada saat itu ajang pencari kedudukan dan harta, dan hanya berlomba-lomba untuk memenangkan mazhabnya. Karena di zaman beliau itu terjadi perselisihan antara mazhab itu sangat penuh. Sangat. Dan penjelasan tentang ilmu akhirat dan ilmu dunia. Bab yang ketiga, ilmu agama yang dianggap oleh orang secara umum. Padahal itu bukan ilmu agama. Dan di dalamnya juga dijelaskan tentang ilmu yang tercela.
seperti ilmu sihir barangkali, ilmu 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 simia. Meskipun beliau tidak panjang, ya mungkin ada kesempatan ketika membahas tentang ilmu-ilmu tercela itu. Nah, kita akan sedikit singgung tentang bagaimana ilmu adat, ilmu wafak, ilmu sihir, ilmu hal-hal yang berkenaan dengan kahana, yang perdukunan dan sebagainya. Dan Imam Al-Ghazali itu pakar kepada yang namanya ilmu, beliau kaji. Dan yang keempat adalah tentang bahayanya munadharah, munaqasyah, apa itu? Perdebatan. Dan beliau menjelaskan sebab-sebab kenapa orang suka berselisih dan suka jidal. Dan beliau menjelaskan sebab-sebab kenapa orang yang suka jidal itu adalah menunjukkan kebobrokan jiwanya. Ini beliau jelaskan di sini. Ilmu bukan untuk jidal ya, ilmu untuk diamalkan. Yang kelima tentang adab pelajar dan pengajar, pengajar dan pelajar. Yang keenam tentang hal-hal yang membahayakan ilmu, ulama, dan ciri yang membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Yang ketujuh tentang akal, keutamaannya, bagiannya, serta pendapat-pendapat yang menjelaskan tentang keutamaan akal. Maka bab yang kita baca sekarang adalah keutamaan ilmu, belajar, dan mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-bab al-awwal fi fadl al-ilmi wa at-ta'lim wa at-ta'allumi wa shawahidihi min an-naqli wal 'aqli. Fadilatul ilm shawahiduha min al-Qur'an. Qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلالا ونبلا. وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما للعلماء درجات فوق المؤمنين ب700 درجة ما بين درجتين مسيرة 500 عام. وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء. وقال تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به تنبيها على أنه استدر عليه بقوة العلم. وقال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير بين أن عظام قدر الآخرة يعلم بالعلم. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم رد حكمه في الوقاء رد حكمه في الوقاء إلى استنباطهم وألحق رتبتهم برتبة الأنبياء في كشف حكم الله. وقيل في قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يعني العلم وريشة يعني اليقين ولباس التقوى يعني الحياء. وقال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. وقال تعالى فلنقصن عليهم بعلم. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى خلق الإنسان علمه البيان وإنما ذكر ذلك في معرض الامتنان. Tentang keutamaan ilmu, beliau lalu menguraikan dalil-dalil Al-Quran, syawahid Al-Quran. Sama tadi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Kata beliau, lihatlah bagaimana Allah memulai dengan dirinya dan kemudian yang kedua dengan malaikat, yang ketiga ahli ilm. Maka cukuplah untukmu terhadap keutamaan ilmu ini, terhadap syaraf, fadl, dan agungnya ilmu ini. Bahwa ilmu sangat agung karena Allah telah memulai memberikan
dalam penyebutan di sini adalah disebut ahli ilmu, maka cukup bagi kita bahwa ilmu itu sangat mulia karena Allah menyebut nomor 3 ahli ilmu itu setelah Allah dan malaikat untuk melakukan keadilan. Dan yang kedua adalah yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Nah, ini Imam Ibn Abbas mengatakan bahwa ulama itu memiliki derajat-derajat yang tinggi di atas orang mukmin, bahkan 700 derajat. Antara 2 derajat itu jaraknya 500 tahun. Ya. Artinya maksudnya adalah orang mukmin yang berilmu dengan orang mukmin yang tidak berilmu itu ulama kan mukmin. Artinya orang mukmin yang berilmu dengan orang mukmin yang tidak berilmu itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, derajatnya 700. Dari 1 ke 2 itu 500 tahun kalau diukur waktu. Salah satu tafsirannya pahalanya kah? Pahalanya orang belum melakukan sesuatu dengan pengetahuan ilmu yang terang jelas dari Al-Quran dan hadis, tentu punya pandangan, artinya yang dari Allah yang sangat dalam kemuliaannya begitu, yang sangat jelas. Nah, dia melakukannya berdasarkan ilmu. Ya boleh kita katakan sesuai dengan tafsiran ulama bahwa derajat di sini adalah bikasratis sawab, ya, pahalanya itu lebih besar. Bahkan ayat berikutnya kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu juga menunjukkan perbedaan. Allah mengingkari tidak sama orang yang berilmu dan tidak berilmu. Dijelaskan karena yang berilmu itu adalah orang-orang yang punya sesuatu yang menjadikan dia takut kepada Allah. Dan seterusnya. Qul kafa billahi syahida baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Dia menjelaskan bahwasanya orang yang berilmu itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Dan seterusnya waqala alladzina utul ilma wailakum sawabullahi khair liman amana wa amila shalihan. Itu agungnya tentang kemuliaan akhirat itu diketahui dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, kita tidak tahu bagaimana akhirat itu begitu agung. Dan selanjutnya walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Ini adalah bagaimana mengajarkan agar yarudul hukum bil waqa'i, artinya mengembalikan hukum-hukum yang ada dalam kehidupan ini melalui istinbat. Dan bahkan di situ disamakan kedudukan ulama dengan kedudukan para nabi dalam menyingkapkan hukum-hukum Allah. Berarti ilmu itu sangat mulia sekali karena mampu menjawab hukum-hukum yang terjadi di setiap peristiwa kehidupan ini. Dan selanjutnya ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa. Apa libasa itu? Ya, ilmu katanya. Untuk menutupi aurat kamu. Ya. Yaitu ilmu. Karena dengan ilmu itu orang akan menutupi aibnya, akan menutupi kekurangannya. Dan kemudian warisa itu adalah yakin. Kemudian walibasu taqwa, yakni pakaian takwa yaitu malu. Salah satu penafsiran yang disitir oleh Imam Al-Ghazali. Dan ayat-ayat berikutnya juga merupakan dalil-dalil tentang kemuliaan ilmu. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu. Kami datangkan kitab, kan ilmu isinya. Falanaqussanna alaihim bi'ilm. Kami akan kisahkan kepada mereka juga dengan ilmu. Dan selanjutnya bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Artinya bahwasanya
Al-Quran itu merupakan ayat, ya, dan juga merupakan bayinat penjelasan di dalam dada orang yang ada ilmu. Yang terakhir, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia dan Allah juga yang menjelaskan tentang bayan itu, ya, Al-Quran. Nah, maka beliau pertama membangun keutamaan ilmu itu ya dari Al-Quran. Baru kemudian wa ammal akhbar. Ini kenapa hanya ini padahal banyak sekali ayat-ayat. Ini beliau menyebutkan ini fi ma'radil imtinan. Artinya bahwa penyebutan ini hanya untuk dijadikan sebagai satu imtinan saja. Ya, katakanlah ini hanya penyebutan yang ringkas sebagai bentuk suguhan bahwa Al-Quran sangat memuliakan ilmu. Baik. Terus amal akhbar. وأما الأخبار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. وقال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الوارثة وشرف الوراثة لتلك رتبة. قال صلى الله عليه وسلم يستغفروا للعالم ما في السماوات والأرض وأي منصب يزيد على منصب من تشتغل ملائكة السماوات والأرض بالاستغفار له فهو مشغول بنفسه وهم مشغولون بالاستغفار له. وقال صلى الله عليه وسلم إن الحكمة تزيد الشريف شرفا نعم تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى يجلس مجالس الملوك حتى يجلس مجالس الملوك hatta yudrika madarik itu yajlis. Itu ada nuskah lain. Hatta yudrika madarikal muluk. Boleh ya, yajlis majalis al-muluk. Akhbar ini Rasulullah pertama mengatakan man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan membuat dia memahami, ya, berusaha untuk memahami, yufaqihu, yang menjadikan dia berusaha memahami agama dan mengilhamkan ya, rusydnya, akalnya. Ya. Jadi pertama kali orang jika ingin berubah baik ya mesti dengan ilmu. Mula-mulanya kita ingin membangun perubahan mulai dengan ilmu. Karena orang akan berubah dengan ilmunya. Ya, orang kan pertama memahami seseorang untuk memberikan keyakinan seseorang, untuk merubah kehidupannya, merubah tujuan hidupnya. Pertama kali untuk masuk ke dalam jiwanya ya melalui pintunya akal, yaitu ilmu. Ya, karena orang itu susah untuk artinya secara umum manusia itu tidak mau digurui. Tidak mau digurui. Maka banyak kan ya, artinya orang yang tidak mau berguru tapi mau jadi guru. Oleh karena itu berikan saja ilmu, nanti juga tumbuh perubahan itu pikirannya. Sebab ya, Nabi bersabda itu man yuridillahu bihi khairan ya, yufaqihu fiddin. Dan Nabi bersabda juga al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama setelah Nabi itu adalah mendapatkan waris seperti ya, para nabi-nabi. Semua mengambil daripada nubuah Muhammadiyah. Ya. Maka dalam hadis lain Nabi mengatakan ulama ummati ka'ambiya ibani Israil. Maka ulama-ulama ini ya akan seperti para nabi-nabi itu. Memang itu pewarisnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, maka maklum bahwasanya tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari nubuah.
Dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada wirasa, yang mewarisi rutbah itu. Para nabi-nabi dulu kan mewarisi nubuah daripada Rasulullah SAW, karena Nabi adalah aslun nubuah, Sayyidul Mursalin wal Anbiya. Dan ulama itu adalah pewaris yang mendapatkan waris-waris nubuah. Kemudian Rasulullah juga bersabda, yastaghfiru lil alim ma fis samawati wal ardh. Apa yang ada di langit dan bumi ini memohon ampun kepada orang yang punya ilmu. Maka dalam satu hadis itu, di akhirat nanti itu Allah memanggil orang yang punya ilmu semua. Para ulama itu dipanggil semua. Dan ketika dipanggil semua gemetar. Karena dia tahu bahwa dia tidak mengamalkan ilmunya. Di akhirat baru merasa. Dengan ilmunya untuk mencari dunia, dengan ilmunya mencari kedudukan, dengan ilmunya mengalahkan lawan dan lain sebagainya. Maka ketika di depan Allah, ya, ulama itu paling tertunduk karena memang dia paling tahu kesalahannya berdasarkan ilmunya. Seolah-olah hitam pucat mukanya di depan Allah. Tetapi kemudian Allah berfirman, tidaklah aku meletakkan ilmuku ke dalam hatimu melainkan untuk aku ampunkan sekarang. Ya. Itu salah satu keutamaan ilmu. Maka orang menuntut ilmu itu jangan berhenti, kan Nabi menyuruhnya utlubul ilma minal mahdi ilallah. Sejak kecil sampai tua. Kalau di Indonesia saya ngaji itu, yang tua-tua saya suruh depan. Yang kecil belakang, karena yang tua mati duluan. Terus saya bilang, kalau malu tuan mana kamu dengan ilmu? Baru tua umur. Itu di Indonesia lah. Kalau di sini mungkin saya dibuang di Indonesia. Artinya kedudukan mana yang melebihi kedudukan yang para malaikat di langit dan di bumi sibuk memohon ampun kepada Allah. Kedudukan apa? Nggak ada lagi kecuali ilmu. Maka kalau kita mau sibuk ilmu. Namun orang sufi mengatakan, tidaklah Allah menyuruh kamu menuntut ilmu, melainkan karena untuk beramal. Ya kan, bagaimana beramal kalau tidak ada ilmu? Paling kurang ilmu. Baik, waqad nabbaha bihadza. وقد نبه بهذا على ثمرته في الدنيا ومعلوم أن الآخرة خير وأبقى. Maaf ya. Dan Nabi bersabda bahwasanya hikmah itu menambahkan orang yang mulia menjadi mulia dan mengangkat seorang hamba sehingga ia dapat bertemu di majelis para raja. Dapat duduk di majelis para raja. Kalau itu majalis berarti duduk di majelis para raja. Kalau yang bukunya Yudrik Madarik Al-Muluk berarti yaltahik, itu katakan. Bertemu dengan di tempat-tempat pertemuan para raja. Dengan ilmulah yang dulunya mamluk, ya, akhirnya dia sejajar dengan raja. Ini Nabi telah memperingatkan kepada kita akan buah ilmu di dunia dan di akhirat. Maklum, ya, annal akhirata khairu wa abqa, lebih kekal dan lebih baik lagi buah ilmu itu di akhirat. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam. وقال صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تكونان في منافقين حسن السمت ولا فقه في الدين ولا تشكن في الحديث لنفاق بعض فقهاء الزمان فإنه ما أراد به الفقه الذي ظننته وسيأتي بيان معنى الفقه وأدنى درجات الفقيه أن يعلم أن الآخرة خير من الدنيا وهذه المعرفة إذا صدقت وغلبت برأته من النفاق والرياء. Gak ada itu ghalabat alaihi, gak ada. Wahadihil ma'rifatu idza sada idza wahadihil ma'rifatu
idza sadaqat wa ghalabat alaihi bari abiha minan nifaq wa riya. Ada tak alaihi? Tak ada yang. Baik. Nabi bersabda bahwa ada dua sifat ya, yang tidak ada pada orang munafik. Pertama, husnul simtin, yakni akhlak. Akhlak yang baik, husnul khuluq. Ini enggak ada pada orang munafik. Kedua, fiqhin fid din. Ya. Memahami agama. Orang munafik itu tidak akan mencapai akhlak dan tidak akan mencapai pemahaman agama yang benar. Dan kata beliau ini berarti hadis ini jelas sekali ya, bahwa ada sebagian ulama fikih sekarang yang nifaq. Ya, kata beliau ini sangat jelas, jangan diragukan lagi kata beliau tentang hadis ini. Ya, akan adanya sebagian ulama fikih yang sekarang ada kenifakan. Apabila tidak ada akhlak ya nifaq. Berarti agak pemahamannya kurang dalam. Karena tidak sedikit kan para fuqaha itu dulunya menjauhi orang sufi, begitu duduk di majelis ya, orang sufi baru dia menyadari bahwa perkataan orang sufi memperdalam pemahaman dia terhadap hadis, terhadap Al-Quran, terhadap istinbat hukum. Nah, ketika menjauh, maka fikihnya kurang mendalam, dan itu pertanda bahwa akhlaknya tidak ada. Maka kata beliau, hadis tersebut sangat terang. Karena yang dimaksud dengan fikih yang engkau anggap, dan nanti akan diterangkan mana fikih kata beliau. Mana fa innahu ma arada bihil fikih alladzi dzanantah. Mana fikih yang kamu anggap itu. Ya, yang artinya kan yang kamu anggap fikih itu apa? Fikih itu maksudnya adalah sekedar mengetahui hukum syariat, itu saja sudah. Maka kata beliau nanti akan diterangkan makna fikih. Maka tingkat derajat seorang fakih yang paling rendah mengetahui bahwasanya akhirat itu lebih baik dari dunia itu paling rendah. Ya. Maka sebenarnya kalau kita lihat sejarah di abad-abad pertama, kedua, ketiga itu dan abad-abad selanjutnya juga pada sebagian ulama ahli fikih bahwa tidaklah dia dinamakan seorang fakih ya, melainkan dia telah mengambil hal yang paling kecil dari tasawuf. Itu sudah betul, artinya seorang yang menguasai ulama fikih lalu dia mendapat bagian kecil dari tasawuf itu sudah betul. Tetapi seorang sufi jika tidak mengambil keseluruhan fikih tidak jadi. Gitu. Jadi kepentingan orang sufi kepada fikih lebih besar daripada kepentingan fikih kepada tasawuf. Artinya dinamakan fakih kalau dia mengetahui bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Ini belum bicara tentang Allah, bicara tentang pahala surga, bahwa dia ibadah untuk akhirat. Ya. Jika tidak untuk akhirat berarti untuk pangkat, untuk dunia, dan ini ulama dunia bukan ulama fikih. Nah, itu disimpulkan paling kurang ulama fakih itu dikatakan fakih kalau dia mendapat bagian yang terkecil dari tasawuf. Tapi orang sufi kalau tidak mengambil keseluruhan pemahaman terhadap fakih tidak jadi. Ini sufinya, maksudnya sufinya. Sufi itu adalah kalau dalam ilmu fikih kan fakihnya, ulamanya. Ya, sufi itu kan syaikhnya, bukan kitanya, bukan kita sebagai ya, muridinnya, salikin, sufinya. Seorang sufi itu mesti menguasai semua fikih, bukan sebagian. Tapi kalau seorang fakih mendapat bagian kecil dari tasawuf, sudah betul dia fakih. Tapi orang sufi jika tidak mendapat ke semua fikih, tidak jadi sufi. Gitu. Maka makrifat ini, jika benar, ya, dan jika telah dominan, maka akan menyelamatkan dengan ya derajat yang paling rendah tadi itu dari sifat nifaq dan sifat riya. Hadhil ma'rifah, jawab aja. Hadhil ma'rifah.
وهذه المعرفة إذا صدقت وغلبت برأته من النفاق والرياء. Barra'athu. Jika seorang fakih mengetahui bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia, ini saja itu sudah selamat dari nifak dan riya. Ibadah kan untuk akhirat, itu sudah enggak untuk dunia tuh, enggak ingin dilihat di dunia, itu sudah betul. Nah, kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الناس المؤمن العالم الذي إن احتيج إليه نفعه وإن استغني عنه أغنى نفسه. Allah. Orang yang paling utama, yang paling mulia kata Rasulullah, seorang mukmin dan alim. Jika diperlukan sangat bermanfaat. Kalau misalnya dia diperlukan oleh orang, memang dia orang yang bermanfaat. Kalau tidak diperlukan oleh orang, maka dia cukup untuk dirinya, tidak perlu kepada yang lain. Artinya dia selamat dari keburukan orang lain dan dia tetap bermanfaat, berguna. Bagaimana tidak afdol seorang yang mukmin dan berilmu. Dimanapun dia berada, bermanfaat. Kalau juga tidak dimanfaatkan, artinya tidak memberikan manfaat atau tidak, orang tidak mengambil manfaat dari dia, tapi dia tetap istagna, ya, nafsahu anhu. Dia tidak perlu kepada yang lain, dia cukup membawa hidupnya, menjalani hidupnya, membawa hidupnya, dan dia tidak perlu kepada yang lain karena dia memiliki ilmu itu. Maka katakanlah ilmu itu adalah teman yang paling menghibur, teman yang paling membahagiakan, teman yang paling tidak membuat dia merasa sendiri meskipun berada di tempat yang terpencil atau dijauhi oleh orang. Itu maksudnya stagna anhu aghna nafsi. Nah, وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان عريان ولباس التقوى وزينة الحياء وثمرة العلم. Iman itu umpama sesuatu yang belum ada berpakaian, belum ada bajunya. Urian telanjang. Pakaiannya adalah takwa. Dan hiasan iman itu adalah malu. Buahnya adalah ilmu. Jadi ilmu itu justru buahnya iman. Nah, terus. وقال عليه الصلاة والسلام أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل. Nah, kemudian lagi manusia yang derajatnya paling dekat dengan Nabi, paling serupa derajatnya, kedudukannya, pahalanya, kehidupannya dengan kehidupan nubuah ini adalah ahli ilmu dan ahli jihad. Kenapa? Karena ahli ilmu menunjukkan orang kepada apa yang dibawa oleh Rasul, kan dekat dengan Rasul. Adapun ahli jihad, mereka berjihad dengan pedangnya demi apa yang dibawa oleh Rasul. Ala ma'ja'at bihi Rasul. Jadi kaitannya jadi ilmu tetap lebih utama dari mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Baik. وقال عليه الصلاة والسلام لموت قبيلة أيسر من موت عالم. Mati satu kampung ya, itu tidak mengapa dibanding mati seorang alim. Artinya aisar min mauti alim. Mati orang kena tsunami gitu misalnya. Ya tidak merasa kehilangan satu aja mati orang alim sulit, berat. Tidak semudah menerima kematian orang sekampung, orang sekabilah. Taib. وقال عليه الصلاة والسلام الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. Manusia itu seperti ma'adin. Ma'adin itu apa? Logam ya. Seperti logam. Seperti logam, perak dan emas.
Meskipun dia jahiliyah, kalau memang pribadinya baik, ya mereka baik ketika Islam. Tetapi di dalam Islam, kalau berilmu, baru baik. Khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Kalau dia berilmu. Terus. وقال عليه الصلاة والسلام يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. Ditimbang di hari kiamat, tinta ulama dengan darah orang-orang yang mati syahid. Nah, وقال عليه الصلاة والسلام hadis ini menunjukkan bahwasanya midad tinta ulama lebih berat gitu daripada darah syuhada. Nah, وقال عليه الصلاة والسلام من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة حتى يؤديها إليهم كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. Nabi bersabda, siapa yang menghafal atas umatku ini 40 hadis daripada sunnah, lalu kemudian dia tunaikan, dia amalkan. Mana betul? Man hafidhu ala ummati 40 hadisan. Dia menghafal 40 hadis, ya, ala ummati 40 hadisan minas sunnah hatta yu'addiha ilaihim, menghafal kemudian disampaikan kepada umat, maka aku menjadi syafaatnya dan syahid di hari kiamat. Kita hafal 40 hadis dan hadis itu kita sampaikan kepada umat, itu artinya menyebarkan ilmu kan. 40 hadis saja ilmu itu yang kita sebarkan, yang kita sampaikan. Ya, artinya dia menghafal untuk umatku 40 hadis saja, kemudian dia sampaikan. Ya, atau dia ilaimatnya disampaikan kepada mereka, diajarkan untuk beramalnya dan memahaminya. Ya, itu aku menjadi syafaatnya. Nah, itu kan kecil aja tuh 40 hadis. Makanya ulama banyak menulis 40 hadis untuk mendapat syafaat itu. Ya. Terus. وقال عليه الصلاة والسلام من حمل من أمتي 40 حديثا لقي الله عز وجل يوم القيامة فقيها عالما. Allah. Orang yang menghafal 40 hadis dari umatku, kata beliau, nanti bertemu Allah di hari kiamat ya, sebagai seorang faqih dan alim. 40 hadis saja, itu sudah kedudukannya di depan Allah itu sama dengan orang-orang yang faqih dan yang berilmu. Artinya berharganya ilmu tersebut. Terus وقال عليه الصلاة والسلام من تفقه في دين الله عز وجل كفاه الله تعالى همه ورزقه من حيث لا يحتسب. Orang yang memahami agama, maka Allah cukupkan apa yang menjadi keinginannya. Dan Allah berikan rizki min haitsu la yahtasib. Itu berkah daripada kemuliaan orang yang memahami dalam agama, ilmu maksudnya. وقال عليه الصلاة والسلام أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام يا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم. Nabi bersabda bahwasanya Allah mewahyukan kepada Sayyidina Ibrahim dan berkata, ya Ibrahim, aku maha tahu, suka kepada setiap orang yang berilmu. وقال عليه الصلاة والسلام العالم أمين الله سبحانه في الأرض. Orang alim adalah orang-orang kepercayaan Allah di bumi. Nah. وقال عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء. Ada dua golongan umatku, kalau mereka baik semua orang baik, kalau rusak semua orang rusak. Umara, para amir, para pemerintah, dan para fuqaha, para ulama. Umara wal fuqaha. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله عز وجل فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم. Maka Nabi bersabda, jika datang satu hari kepadaku, artinya ya jika berganti hari, aku tidak menambah ilmu dari hari yang datang kepada beliau itu, ilmu yang dapat mendekatkan aku kepada Allah,
maka tidak ada keberkatan ya, untukku itu sampai terbit matahari, sampai besoknya itu nggak ada berkah. Di ilmu itu setiap hari mesti nambah, ya, mesti nambah. Kalau enggak, seolah-olah nggak ada dapat berkah dari ilmu, yang berkah ilmu itu sangat banyak sekali, dia tidak mendapatkan berkah. Itu artinya keutamaan, harga, kedudukan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, وقال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام في تفضيل العلم على العبادة والشهادة فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابه. nah, Nabi bersabda tentang keutamaan ilmu atas ibadah dan mati syahid. Kata Nabi, keutamaan orang alim kepada ahli ibadah itu sama dengan keutamaanku ya, dengan seorang yang keduduk yang junior lah dari sahabatku. Ya, kan jauh sangat. Nabi dengan junior sahabat itu kan jauh sangat. Itu diumpamakan orang ini ahli ilmu, ini ahli ibadah. Ahli ilmu itu seperti Nabi, ahli ibadah itu seperti junior, bukan sahabat besar, bukan sahabat senior, tapi sahabat junior, ala adna rajulin min ashab. Jadi ahli ibadah jauh di bawah ahli ilmu. فانظر كيف جعل العلم مقارنا لدرجة النبوة وكيف حط رتبة العمل المجرد عن العلم وإن كان العابد لا يخلو عن علم بالعبادة التي يواظب عليها ولولاه لم تكن عبادة. Nah, coba kita lihat bagaimana Allah Allah menjadikan ilmu itu muqarid, setara dengan derajat nubuah. Dan bagaimana Allah hatta, artinya merendahkan pangkat amal, ini amal saja tanpa ilmu, mujarrad anil ilm. Orang beramal tidak nanti. Karena seorang abid itu mesti berilmu, kalau tidak ya abid saja. Artinya orang menekuni ibadah saja. Sebetulnya kalau tidak ada ilmu ya tidak ibadah. Ya, kalau orang tidak ada ilmu tapi ibadah saja, itu dikatakan abid, tetapi sebetulnya lam takun ibadah. Ibadahnya sangat rendah. Beliau menafsirkannya begitu, bukan. Oh, berarti orang ilmu yang mengamalkan ilmunya dan itu adalah ibadah. Masih lebih tinggi orang yang punya ilmu saja tanpa ibadah, bukan begitu maksudnya. Artinya orang ahli ilmu itu dengan orang ahli ibadah tanpa ilmu, tapi dia ilmu misalnya kurang ibadahnya, itu lebih tinggi ilmu. Kalau ahli ilmu dan ibadah ya 2 kali lipat daripada 2 orang ini. Itu maksudnya. Jangan diartikan bahwa orang ahli ilmu saja dengan ahli ibadah. Kan ibadah mesti ada ilmu. Jadi masih tinggi ilmu, bukan. Tetapi orang yang punya ilmu tapi kurang ibadahnya, dengan orang yang ibadahnya banyak, kurang ilmunya, lebih tinggi orang yang punya ilmu dengan kurang ibadahnya itu. Karena orang ibadah yang banyak itu mesti ilmunya banyak. Baru tinggi sekali kedudukannya ilmu dan ibadah dan abid. Nah, وقال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Keutamaan orang alim terhadap ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di malam 14 Badr terhadap seluruh bintang-bintang. Bulan ahli ilmu dan ahli ibadah itu bintang-bintang. Tapi bulannya ini bulan tanggal 14. Bulan purnama, Lailatul Badr, malam purnama. Nah, waqala. قال عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. Allah. Di hari kiamat ada 3 orang yang berikan syafaat. Nabi, ulama, dan syuhada. Di hari kiamat ada 3 orang yang berikan syafaat. فأعظم برتبة هي تلو النبوة فوق الشهادة مع ما ورد في فضل الشهادة. Maka martabat yang paling agung setelah Nabi
Dan di atas orang mati syahid, setelah Nabi, dia filwan nubuwati wa faqo syahadati ma'ama waroda bifadli syahadah. Nah, artinya di samping ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan syahadah. Ya, hadis kan banyak yang menjelaskan tentang keutamaan mati syahid. Tetapi di akhirat tetap ulama di atas, derajatnya di atas orang yang mati syahid. Di bawah nubuah. Bukan mati syahid itu sesuatu yang tidak utama, sangat utama. Dan banyak hadis-hadis tentang orang mati syahid dan keutamaannya. Tapi urusan kedudukan dalam konteks memberikan syafaat, ulama di atas orang yang mati syahid, di bawah para anbiya. Nah. وقال عليه الصلاة والسلام ما عبد الله تعالى بشيء أفضل من فقه في الدين ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء عماد وعباد هذا الدين الفقه. Tidak ada sesuatu yang kita jadikan untuk menyembah yang lebih afdol daripada memahami agama. Jadi ibadah yang paling afdol adalah belajar. Itu ibadah yang paling afdol. Satu pakih itu lebih sulit ya, bagi syaitan untuk menggodanya dibanding 1000 ahli ibadah. Bagi syaitan ada 1000 ahli ibadah. Ya. Cemen atau cemen nanti ringan aja setan menggodanya, tapi ahli ilmu berbanding 1. 1000 ini bukan 1000 orang, artinya banyak. Segala sesuatu ada pilarnya, tiangnya yang menyanggah sesuatu itu. Dan pilar agama adalah ilmu al-fiqh. Ilmu. Hadis ini kalau nyebut fikih bukan ilmu fikih sekarang kan, tapi maksudnya ilmu fikih. وقال عليه الصلاة والسلام خير دينكم أيسره وخير العبادة الفقه. Allah. Agamamu yang paling baik itu adalah aisaru, yang paling mudah. Sebaik-baiknya ibadah adalah paham kepada agama. Khairu dinikum aisaru. Maksudnya agama yang terbaik adalah ibadah yang dilakukan sudah tidak lagi menjadi beban, tetapi mudah. Tidaklah ibadah yang mudah, melainkan ibadah yang datang dari hakikat batinnya. Maka itulah sebaik-baiknya agama. Ya. Dan katakanlah agama yang terbaik ya, adalah yang mengenal Allah. Katakan begitu. Adapun ibadah yang terbaik adalah belajar. Al-fiqh, memahami ilmu. Nah, ibadah yang terbaik. قال عليه الصلاة والسلام فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد 70 درجة. Keutamaan mukmin yang alim atas mukmin yang tidak alim tapi ahli ibadah. Kalau orang mukmin yang alim dengan orang mukmin yang tidak alim nggak perlu dibandingkan, nggak ada kelebihannya. Tapi mukmin ahli ibadah tidak alim, tapi kelebihannya ibadah. Masih lebih utama ya, dari dia ini seorang mukmin yang berilmu. Jadi ilmu di atas ibadah tanpa ilmu lebih tinggi daripada ilmu meskipun tidak banyak beribadah. Karena al-ilmu bila amal yakun. Ilmu meskipun belum diamalkan, ilmu tetap ada, terhormat dan bernilai, dan orangnya tetap menjadi tempat yang mulia karena ilmu itu ilmu Allah, bukan ilmu siapapun. Tetapi ibadah tanpa ilmu tidak jadi ibadah. Tapi al-amalu bila ilmin la yakun, tidak jadi. Amal itu menjadi ibadah. Tapi itu sebab orang-orang ulama memahami, termasuk Imam Al-Ghazali di sini, orang mukmin yang alim itu lebih afdal daripada orang mukmin yang
ahli ibadah yang tidak alim itu 70 derajat. Daripada keutamaannya 70 derajat. 70 itu banyak sekali ya, bukan 70 betul. Baik. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاء في Di زمان zamanin في زمان كثير فقهاء kasirun كثير fuqaha'u فقهاؤه قليل خطباؤه قليل qalilun, خطباؤه tidak ada qurra'uhu wa khutaba'uhu. Tidak ada. Baik. قليل قليل سائله كثير معطوه العمل فيه خير من العلم Allah. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه قليل معطوه كثير سائلوه العلم فيه خير من العمل. Nah, ya. Artinya jelas sekali antara zaman dulu dan zaman sekarang. Nabi mengatakan, kamu sekarang berada di satu masa para fuqaha, artinya orang-orang yang berilmu. Ya. Itu banyak, tetapi orang yang ceramahnya sedikit. Dan yang mintanya sedikit, yang memberinya banyak, karena kebanyakan ulama. Kebanyakan para fuqaha. Nah, di saat itu amal lebih baik daripada ilmu. Nanti akan datang kepada orang satu zaman, fuqahanya sedikit, penceramahnya banyak. Ya. Bagi penceramah selebritis banyak, sedikit pemberi ilmu. Ya. Penuntutnya banyak, yang meminta banyak. Nah, pada saat itu ilmu ya, di zaman itu lebih baik daripada amal. Ya, sekarang inilah ya, adalah zaman ya, ulama sedikit, fuqaha. Tapi yang ngomong ilmu banyak. Yang memberi ilmu sedikit. Yang meminta banyak. Orang cakap ilmu, ternyata tidak tahu mubtada khobar. Kan bukan fuqaha namanya. Dan orang yang mencarinya sedikit. Nah, maka pada saat ini ilmu lebih baik daripada amal. Sekarang ini ilmu lebih baik daripada amal. Baik, وقال عليه الصلاة والسلام بين العالم والعابد 100 درجة بين كل درجتين خضر الجواد خضر الجواد المضمر 70 سنة. Antara seorang alim dengan seorang abid itu ada 100 derajat. Tingkatannya itu. Antara setiap derajat itu hadral jawadil mudammir. Antara setiap derajat. Apa hadral jawad itu? Seperti kuda yang dijadikan sebagai untuk balap, untuk lomba itu 70 tahun, bukan kuda yang biasa, tapi hadral jawad. Betul-betul kuda yang dipakai untuk lomba. Itu pun satu derajat dengan derajat berikutnya 70 tahun. 70 ini bukan 70 ya, artinya sangat jauh sekali derajatnya untuk menunjukkan sangat jauh. Mungkin kalau bahasa Arab kayak Jawa itu yang cukup ya, derajatnya wawit. Gitu. Tapi dia umpamakan seperti jarak fisik. Padahal kan itu masalah maknawi, derajat yang bersifat kedudukan ya, di sisi Allah. Diumpamakan diumpamakan ke dalam umpama yang bersifat materi. Artinya sangat jauh sekali derajatnya orang yang berilmu meskipun kurang ibadahnya dibanding orang yang terus beribadah tanpa menekuni ilmu yang cukup. Baik.
قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال العلم بالله عز وجل. فقيل الأعمال نريد. فقال صلى الله عليه وسلم العلم بالله سبحانه. فقيل نسأل عن العمل وتجيب عن العلم. فقال عليه الصلاة والسلام إن قليل العمل ينفع مع العلم وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل. Dari Jawa adalah mudhammar ya. Artinya ditambat untuk balap. Wakil dan ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Maka dikatakan al ilmu billah. Sekarang itu ma'rifat. Nah, ma'rifat itu kan istilah baru kan. Ma'rifat itu istilah baru. Kemudian ditanya lagi, ilmu mana? Al ilmu billah itu kan mengetahui Allah ya. Lalu ditanya, ayyul ilmi turid? Ilmu apa maksudnya? Al ilmu billah. Ya, mengetahui Allah. Terus mana? Maka ditanyakan kepadanya, maka nanya lagi kepada Nabi, kami bertanya tentang amal, kamu jawab tentang ilmu. Maka Nabi menjawab, kan maksudnya kan tadi pertanyaannya, amal apa yang paling afdol? Jawabannya ilmu billah, mengenal Allah. Ilmu apa yang kamu maksud? Nabi menjawab, ilmu mengenal Allah. Lalu ditanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, kami bertanya tentang amal, kenapa engkau jawab tentang ilmu? Maka Nabi menjawab, inna qalilal amali yanfa' ma'al ilmi billah. Wa inna katsiral amali la yanfa' ma'al jahli billah. Sedikit ilmu bermanfaat jika disertai dengan mengenal Allah. Tapi banyak amal tidak berguna kalau dia jahil kepada Allah. Gitu. Dia jahil kepada Allah. Maka ilmu itu tetap sangat penting. Nah, terus. وقال عليه الصلاة والسلام يبعث الله عز وجل العبادة يوم القيامة ثم يبعث العلماء ثم يقول يا معشر علماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم ليعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم. Ini hadis yang tadi saya sebutkan. Allah membangkitkan, menghidupkan orang-orang ahli ibadah di hari kiamat. Kemudian dihidupkan juga ulama-ulama. Lalu berkata, wahai golongan ulama, aku tidak meletakkan ilmuku di dalam dirimu, melainkan karena aku tahu akan kamu. Di ilmi biku. Allah tidak akan memberikan orang ilmu dan paham ilmu jika Allah tidak mengetahui tempat. Artinya orang ini adalah layak untuk menjadi tempat ilmu Allah. Dan itu bukan untuk aku siksa. Aku meletakkan ilmuku padamu itu bukan untuk aku siksa. Pergilah. Surga. Aku ampunkan. Itu ilmu. Nah. Nas'alullaha husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Sebetulnya hatamin sampai fadilatut ta'allum itu ya. Apalah. Di mula-mula kelamaan, terus yang kedua hilang yang ngaji. Ya. Insyaallah kita sambung. Akhir Februari insya Allah juga umur panjang, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik. Allahumma ya Allah, infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhimna rusydana wa a'idna min sururi anfusina wa aqina bil taqwa jamina bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa tub 'alaina wa illam taghfir lana wa tarhamna. Allahumma nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ashrah sudurana wa farij kurbana wa kshif ghummana wa hammana.
Waqti ya Allah hawaijana fid dunya wa dunya wal akhirah. Wa ila ilaihi qaribna wa li syari abidna waqti ya Allah. Bi kulli su'in wa bala'in wa ba'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.